Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruangnya Ilmu. Topik yang akan kita pelajari adalah Analytical Exposition Text. Nah, untuk mengerti tentang Analytical Exposition Text, kita harus memahami 4 poin di sini. Definisi, tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan. Teks yang di dalamnya penulis mengemukakan pandangan tentang suatu topik, itulah teks analytical exposition, yang bertujuan meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan merupakan topik yang penting. Struktur atau bagiannya terdiri dari tesis, arguments, reiteration atau conclusion. Dan kaidah kebahasaannya simple present tense, mental verbs, internal conjunction, dan causal conjunction. Apa itu Analytical Exposition Text? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ini adalah teks yang di dalamnya penulis mengemukakan pandangan tentang suatu topik. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Jadi, di mana di situ berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat, dan biasa disertai bukti atau fakta yang mendukung pendapat dari si penulis itu. Generic structure, struktur atau bagian yang membentuk analytical exposition text. Yang pertama tesis, arguments, reiteration, atau conclusion. Mari kita bahas mengenai struktur analytical exposition text. Tesis. Pada bagian tesis, penulis memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulis. Tesis terletak di paragraf pertama. Bagian berikutnya adalah arguments. Pada bagian arguments, penulis menyampaikan pendapat untuk mendukung topik utama. Semakin banyak arguments yang ditampilkan, akan lebih meyakinkan pembaca bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting. Dan yang terakhir adalah reiteration atau conclusion, kesimpulan. Pada bagian ini berisi penegasan kembali pendapat penulis terhadap topik utama. Reiteration terletak di paragraf terakhir. Mengenai language features atau kaidah kebahasaan, yang pertama menggunakan simple present tense. Yang kedua, penggunaan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. For example, understand, mengerti, feel, merasa, know, mengetahui, think, berpikir, dan lain-lain. Menggunakan conjunction atau kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan dua klausa. Contohnya, additionally, furthermore, then. Dan yang keempat, menggunakan causal conjunction atau kata hubung sebab akibat seperti because, due to, consequently, as a result. Nah, di sini saya sudah menampilkan tentang contoh dari analytical exposition text. Terdiri dari 5 paragraf. Paragraf pertama tesis, 2, 3, 4 arguments, dan yang terakhir reiteration. Jadi di bagian tesis, di sini penulis mengemukakan topik apa yang akan ditulis. Who does not know fast food? Jadi pembaca mengetahui bahwa yang akan dibahas di sini adalah mengenai makanan cepat saji. Paragraf kedua dijelaskan argumen-argumennya tentang makanan cepat saji tersebut. Yang pertama, addictive. Yang kedua, dapat mengurangi ingatan dan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir, argumennya itu kebiasaan makan makanan cepat saji akan membuat gemuk ya, atau meningkatkan berat badan. Argumennya yang 1, 2, 3 terletak pada paragraf nomor 2, 3, dan 4. Dan yang paragraf terakhir itu kesimpulan dari argumen-argumen yang sudah dipaparkan ditaruh di paragraf terakhir kesimpulannya itu. Dan boleh Anda lihat, boleh kamu perhatikan
bahwa di sini ada menggunakan causal conjunction atau kata hubung sebab akibat. Di paragraf keempat tuh ada as a result dan menggunakan simple present tense. Banyak sekali ciri-cirinya di situ. Juga ada moreover. Moreover termasuk juga conjunction, kata hubung. Oke, terakhir coba diingat kembali apa tujuan teks ini untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang diajarkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.